Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Zam. Kali ini kita akan membahas kelas 4, pelajaran ke-8. Mari berperilaku terpuji. Submateri 3 dan 4. Rendah hati dan hemat. Jangan lupa subscribe channel Pak Zam biar Pak Zam semakin bersemangat. Yo. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini sikap rendah hati dan hemat sebagai cerminan iman. 2. Memahami sikap rendah hati dan hemat. 3. Mencontohkan sikap rendah hati dan hemat dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa. Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati. Amin. Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinter. Rendah hati, pengertiannya adalah sikap menyadari keterbatasan diri dan kemampuan diri sendiri atau tahu diri. Lawan dari rendah hati adalah sombong atau tinggi hati. Kita tidak boleh ya menjadikan manusia sadar diri dengan keadaan. Kalau kita punya sikap rendah hati, tidak akan merendahkan orang lain. Selanjutnya, tidak merasa lebih unggul dari orang lain, karena semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah iman dan takwa seseorang. Selanjutnya adalah dalil rendah hati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi-tingginya gunung. Hidup di bumi tidak boleh terlalu membanggakan diri, dan tidak boleh merasa yang paling unggul atau yang paling mulia di antara manusia yang lainnya. Tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya contoh rendah hati. 1. Menyapa dan memberi salam jika bertemu dengan orang lain. Harus seperti itu ya, bertemu dengan siapapun. 2. Tidak memamerkan kekayaan atau kepintaran, karena tidak akan berguna kalau kita cuma pamer-pamer gitu ya. 3. Bersikap tenang dan sederhana. Pasti ini. 4. Menghargai orang lain. Kalau kita rendah hati, pasti kita akan menghargai orang lain. Selanjutnya, manfaat sikap rendah hati. 1. Kehidupan semakin bahagia dan damai. Ayo, siapa yang pengen seperti ini? Pak Zam juga pengen loh. 2. Disukai banyak orang. Pasti ini kalau kalian rendah hati. 3. Menjadi pribadi yang teladan. Pasti akan banyak yang mencontoh kita. 4. Mendapatkan pahala. Subhanallah. Rendah hati sudah ya. Kita lanjutkan dengan hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak lebih dan tidak pelit atau tidak kurang. Lawan kata dari hemat adalah boros. Allah tidak menyukai orang-orang yang boros,
Karena boros adalah saudara setan. Ayo, tidak boleh ya, nanti jadi saudaranya setan, masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Tidak boleh seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kalian menjadi saudaranya setan. Contoh sikap hemat. 1. Menyalakan lampu ketika gelap atau petang. Jadi lampunya tidak boleh dibuat mainan ya. Ceklek-ceklek kayak seperti itu tidak boleh. Sesuai kebutuhan saja. 2. Menggunakan kuota internet sesuai kebutuhan. Jadi kuota internetnya dimanfaatkan secara baik untuk melihat video pembelajaran, untuk melihat video kerajinan, dan lain-lain. Jangan sampai kalian kebanyakan game atau nonton film yang tidak berguna. 3. Memastikan keran air saat tidak digunakan. Nggak boleh boros air ya. Lanjut. Manfaat sikap hemat. 1. Hidup menjadi lebih teratur dan efisien. Nyaman nanti hidup kalian. 2. Hemat pangkal kaya. Kalau kita hemat, kita akan berlimpah nantinya. 3. Pintar mengatur waktu dan uang. Ini akan kalian butuhkan ketika kalian sudah dewasa ya. Ilmu tentang mengatur uang dan waktu. 4. Menumbuhkan sikap disiplin. Ayo, kalau kita hemat, pasti kita akan menjadi orang yang disiplin. 5. Disukai banyak orang. Orang-orang akan nyaman kepada kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Zam doakan semoga semuanya paham. Cukup sekian dari Pak Zam, kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.